Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang belum punya buku ini, jangan pernah lelah ada nikmat di setiap sholawat. Ini buku pertamaku, harganya 55.000. Kalau teman-teman mau beli, teman-teman bisa datang ke Gramedia atau teman-teman bisa klik link di deskripsi box buat yang mau beli via admin di WhatsApp atau mau beli di Shopee, atau teman-teman juga bisa beli e-booknya. Ada e-booknya ya, teman-teman bisa cari di Play Store. Itu ada buku Jangan Pernah Lelah Ada Nikmat di Setiap Sholawat. Nah, langsung aja aku akan bacain testimoninya. Ini dari Jepara. Assalamualaikum Mbak Mel. Waalaikumsalam. Saya mau ngasih testimoni tentang sholawat. Sebenarnya saya sudah mengenal sholawat sebelum ketemu akun YouTube-nya Mbak Mel, tapi saya gak istiqomah mendawamkannya. Kadang hari ini baca, besok enggak. Enggak setiap hari saya membacanya, dan sampai suatu hari Mbak, usaha saya hancur. Rumah tangga saya hancur karena saya terlilit hutang sampai ratusan juta. Awalnya saya buka toko sembako di rumah, terus suami saya buka bengkel. Awalnya kehidupan saya baik-baik saja. Kemudian semua kebutuhan bisa terpenuhi. Tidak tahu kenapa, mungkin saya jauh dari Allah dan terlena dengan kenikmatan dunia. Kurang bersyukur dengan apa yang udah Allah berikan kepada saya. Akhirnya saya ditegur Allah dengan saya terlibat hutang riba yang begitu banyak. Awalnya saya masih bisa membayar bunga-bunga utang riba saya, tapi lama-lama saya keberatan Mbak Mel karena bunganya sangat besar. Setiap hari saya harus berpikir dapat uang dari mana. Sampai akhirnya saya beranikan cerita sama suami saya dimarahin habis-habisan. Singkat cerita, utang-utang saya dibayarin sama suami saya, tapi masih ada sisa-sisanya Mbak Mel. Karena saya tidak berani cerita semua jumlah utang saya. Cobaan saya belum selesai sampai di situ. Masalah utang belum lunas, rumah tangga saya hancur karena suami saya selingkuh, dan dia lebih memilih wanita selingkuhannya daripada saya dan anak saya. Sampai akhirnya sama suami saya bercerai dan saya pulang ke rumah orang tua saya. Saya bercerai, tidak ada pembagian harta gini-gini. Saya keluar dari rumah tidak membawa apa-apa, hanya membawa pakaian. Waktu itu saya seakan tidak berguna untuk hidup. Cobaan yang Allah berikan sangat berat, saya menjalaninya. Sampai terlintas dalam pikiran saya untuk mau bunuh diri. Tapi kembali lagi, saya masih punya anak dan dia masih membutuhkan saya sebagai ibunya. Selang beberapa bulan Mbak Mel, saya menjalani hidup saya sampai akhirnya saya diuji lagi sama Allah tentang masalah utang. Saya kembali utang untuk membayar angsuran mobil saudara saya. Karena dulu saudara saya beli mobil, tapi yang mengurus suami saya Mbak. Awalnya saudara saya cuma suruh saya untuk nambahin kekurangan mobilnya 25 juta. Karena waktu itu saya dan suami saya megang uang. Jadi nggak apa-apa ditambahin dulu, hitung-hitung bantu saudara, karena saudara saya janji tiap bulan dicicil. Ternyata sudah beberapa bulan tidak ada mencicil. Lalu waktu itu saya dan suami saya butuh uang untuk modal usaha. Terpaksa saya gadaikan BPKB mobil itu Mbak, dengan jumlah yang besar 60 juta. Pikiran saya, nanti kalau saudara saya nyicil bisa buat tambah-tambah bayar angsuran. Tapi memang riba itu sangat dahsyat Mbak. Bukannya masalah selesai, malah hutang tidak kunjung selesai. Setiap saudara saya nyicil, uangnya kepake buat kebutuhan hidup sampai utang saudara saya lunas. Utang saya di leasing belum kunjung lunas, dan malah saya kesusahan untuk membayar cicilannya tiap bulan. Setelah saya cerai dengan suami saya mengurus cicilan mobil itu sendiri Mbak, demi menutup utang saya. Demi menutup itu, saya berhutang lagi. Sampai jumlahnya puluhan juta, dan posisi saya sudah tidak punya suami. Terpaksa saya bercerita sama orang tua, dan alhamdulillah orang tua saya ngasih solusi. Dijualkan tanah orang tua untuk membayar utang-utang saya, dan alhamdulillah Mbak Mel sudah kebayar dan masih belum selesai. Utang saya masih sisa bunganya belum kebayar. Saya ngutang di 2 tempat rentenir, jumlahnya 8,5 juta dan 13 juta. Semua pokoknya sudah lunas, tinggal bunganya 8,5 juta, ada bunganya 3 juta, dan yang 13 juta ada bunganya 7 juta. Dan itu semua dihitung bunga berjalan Mbak. Saya sampai nangis tiba malam, sampai kapan saya terjerumus dari utang riba ini. Saya mulai memperbaiki hidup saya, sholat 5 waktu, duha, tahajud, sholat tobat, sholat hajat, baca Quran, dan mendawamkan sholawat Jibril 2000 kali. Kadang lebih, kadang kurang. Setiap beraktivitas saya usahakan membaca sholawat.
Dan alhamdulillah bunga di satu tempat yang 3 juta. Saya sudah bilang kalau saya tidak mau membayar karena pokoknya sudah lunas, dan saya tidak mau kalau bunganya disuruh bayar. Dan saya sudah ngomong kalau saya sudah konsultasi sama kepolisian, dan polisi menyarankan tidak apa-apa kalau tidak dibayar, toh ini sisa bunganya saja, yang penting pokoknya sudah dibayar. Dan orangnya kayaknya sudah agak takut untuk nagih-nagih saya, Mbak, soalnya saya udah konsultasi sama kepolisian. Semoga orangnya tidak nagih-nagih saya lagi ya, Mbak, amin. Dan ini masih satu tempat lagi yang 7 juta ini, Mbak, saya ngomong minta keringanan bunganya. Karena 7 juta itu kan bunga yang hutang pokok 13 juta. Masa ini sisa bunganya mau disuruh ngasih bunga lagi? Saya ini baru nego sama orangnya, Mbak, tapi orangnya masih belum mau ngasih keringanan. Orangnya tetap dengan peraturan 7 juta tiap minggu saya harus membayar bunganya 700.000. Bayangkan Mbak Mel, 1 minggu 700 itu bunganya aja, dan 7 juta itu juga awalnya bunga dari hutang saya yang 13 juta. Ya Allah Mbak, semoga orang ini diberi kesadaran sama Allah untuk bisa memberi saya keringanan, bahkan saya berharap hutang saya dilunaskan. Amin. Dengan salawat ini saya sudah mendapat kemudahan-kemudahan. Memang belum selesai semua hutang-hutang saya, Mbak. Cuma saya masih mengharap pertolongan dari Allah lewat salawat. Semoga Allah segera memberikan saya petunjuk. Dan satu yang saya harus ingat, sungguh hutang riba sangatlah perih, Mbak. Hutang riba merusak segalanya sampai rumah tangga saya hancur. Terima kasih ya, Mbak. Maaf kalau cerita saya panjang. Semoga Mbak Mel selalu sehat dan terus menjadi motivasi buat semua orang tentang sholawat. Oh iya Mbak, jika suatu saat nanti tesis saya ini Mbak Mel baca, tolong nama saya disamarkan. Sampai saat ini saya masih membaca sholawat. Semoga Allah selalu memberi saya kemudahan untuk menyelesaikan masalah ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, itu testimoni dari Mbak O di Jepara, teman-teman. Masya Allah, hutangnya sampai ini, bunganya gede banget ya, riba ya, ini riba rentenir. Jadi teman-teman, kalau misalnya pelajaran buat kita semua ya, kalau misalnya teman-teman nih udah bener-bener kepepet, buat makan udah nggak ada gitu ya, atau buat berobat nih, kalau makan mungkin kita masih bisa tahan ya, tapi kalau anak kita sakit, orang tua kita sakit, pasangan kita sakit ya kan, membutuhkan biaya, membutuhkan uang untuk beli obat dan lain-lain, dan kita udah mentok buntu, akhirnya kita larinya ke rentenir. Jangan teman-teman, ingat lagi, selain pertama kita dapat dosa riba, kedua itu ngeri banget ya teman-teman. Saya sendiri utang 13 juta, bunganya 7 juta, itu gede banget bunganya 7 juta ya Allah. Dan 7 juta itu juga kalau selama nggak dibayar akan terus berbunga, bahkan mungkin bisa ke angkanya lebih dari 7 juta, bisa puluhan bahkan sampai ratusan juta. Itu jahat banget, nyekek banget ya Mbak. Ini jadi pelajaran. Bismillah, Allah masih sayang sama Mbak O, Allah masih sayang. Kenapa masih sayang? Iya, karena masih diuji. Ya, diuji sama Allah, diingetin. Yang kalau yang ngeri itu ketika kita jauh dari Allah, jarang beribadah gitu ya, tapi kita mendapatkan banyak nikmat. Maksudnya kita seneng, hidup enak, rumah tangga adem ayem, keuangan lancar, tabungan banyak, anak-anak baik, semuanya. Kita tuh enak banget, jauh dari Allah tapi hidupnya enak. Nah, itu yang ngeri. Ya, jadi ketika kita sekarang jauh dari Allah tapi terus diuji, dikasih ujian demi ujian, nggak apa-apa. Itu Allah pengen kita datang, Allah ngingetin, Allah masih sayang sama kita. Sama kayak kita nih, anak kita nakal, anak kita udah melenceng misalnya ya, anak kita udah anak udah pada besar, mulai pulang malam, mulai telat pulang sekolahnya atau dan lain-lain, kita masih tegur, kan kita masih sayang. Tapi ketika anak kita udah gak bisa dibilangin, terus kita udah males negor, mau pulang pagi kayak bodo amat deh gitu ibaratnya ya, artinya kita udah gak peduli. Dan itu yang lebih gak enak kan. Pasti teman-teman juga ngerasain ketika orang tua udah ngediemin kita, itu rasanya udah gak enak banget. Udah didiemin, terserah lo deh, lo mau ngapain, kayak mau jungkir balik terserah, itu gak enak banget. Kita malah kangen pengen dimarahin sama orang tua kita. Iya nggak? Karena ketika dimarahin ya karena mereka sayang, masih peduli sama kita. Ya teman-teman, Masya Allah banget, kita doakan semoga rentenir dari Mbak O dilembutkan hatinya ya. Semoga cepet-cepet tahu-tahu dilunasin. Mbak O baca salawat munjiat, coba deh
baca 1 kali duduk 500 kali, karena itu memang dahsyat banget. Sabar ya, 2 bulan 3 bulan tuh udah berasa banget. Bahkan ada yang lebih cepat dari itu, yang pernah aku bacain testinya ya, kisah dari adik aku sendiri. Bahkan dia hanya dalam waktu sekali baca, sekali duduk 500 kali itu langsung diijabah doanya sama Allah. Cobain, bismillah, baca sholawat munjiatnya ya. Begitu juga dengan teman-teman, ingat jangan coba-coba kita sampai berutang ke rentenir. Ya sesusah-susahnya jangan sampai teman-teman, karena itu bakalan jadi malapetaka dalam hidup kita. Dan mudah-mudahan Mbak O juga segera mendapatkan pengganti ya, jodoh terbaik yang soleh, yang bisa membawa Mbak O ke kehidupan yang lebih baik lagi dunia dan akhirat. Amin. Terima kasih teman-teman udah nonton, semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Semoga teman-teman yang nonton rezekinya lancar, doa-doanya segera dijabah sama Allah, utang-utangnya lunas, amin. Dan semoga Mbak O diberikan kekuatan hati, sehat terus, bisa nyenengin anak-anaknya, bisa nyenengin orang tuanya, bisa ketemu jodoh yang lebih baik lagi, yang soleh, amin, amin ya rabbal alamin, utangnya lunas, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.